Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini kita lanjut dari part yang sebelumnya. Masih pembahasan soal bisnis hobi ayam aduan. Jadi kita bagikan ilmu, sharing-sharing sesuai pengalaman kita yang pernah kita jalani untuk bisa diterapkan atau dipraktekkan bagi sahabat hobi yang pengen mengikuti usaha atau bisnis seputar ayam hobi. Jadi bisa diikuti, bisa diterapkan. Ini karena yang kita sampaikan adalah proses dari nol, dari yang paling mudah, yang paling murah, seperti itu ya kawan-kawan. Oke, langsung saja tidak usah berlama-lama. Kita lanjut di part ini, kita bahas masalah kondisional. Kita bisa mendapatkan ayam bagus dengan harga yang miring atau yang murah ya kawan-kawan. Ini bisa. Karena faktor penentu harga itu macam-macam, bukan cuma masalah kualitas saja. Bisa jadi kita senang dengan ayam, katakanlah ayam A misalnya, pemiliknya Bapak Jonet misalnya. Ayam A pemilik Bapak Jonet. Kita senang karena kita udah tahu, tarungnya bagus, di arena menangan. Kualitas tekniknya bagus, pukulnya bagus. Karena kita senang kan pasti kita tanya harga. Ya namanya ketika ayam habis menang, itu biasanya bisa naik tinggi harganya ya, karena orientasi peternak diadu itu tidak semata-mata cari taruhan atau tidak semata-mata cari kemenangan dari nominal T yang dipasang. Cuma peternak main di arena untuk ngadu ayam itu orientasinya juga di pemasaran, bisa meningkatkan brand kandangnya agar biar terkenal, bisa melambung naik, bisa terkenal orang, nanti cari materi ke kandangnya. Bisa juga untuk meningkatkan harga ayam yang diadu itu sendiri, seperti itu. Jadi ketika ayam menang, misalnya Bapak Jonet tadi bawa ayam A, kok di situ menang, yang harusnya ayam itu standar harganya paling 1 juta, bisa ditawarkan harga 5 juta. Biasanya seperti itu kawan-kawan, sesuai yang saya alami. Pernah kalau saya ngejar ayam yang menang seperti itu ya kawan-kawan. Jadi banyak orang yang komentar di konten-konten saya, cari ayam ya di arena, cari materi ya di arena. Itu saya anggap orang yang baru belajar ayam. Kalau modalnya mepet, cari di arena ya istilahnya dompetmu iso jebol-jebol seperti itu. Jangan di arena. Kita di arena itu cuma untuk melihat aja. Ini level selanjutnya ya, istilahnya proses pemikiran yang sudah lebih tinggi, lebih matang, pasti akan tahu. Tapi kalau masih omongannya seperti itu, orang yang ya mungkin baru sebulan 2 bulan main ayam, oke lah, nggak apa-apa, nggak salah juga, cuma kenanya nanti harga mahal seperti itu. Jadi saya sampaikan untuk cari ayam kondisi murah dengan ayam bagus dengan harga yang lebih miring atau murah itu seperti ini ya. Saya sampaikan dulu. Yang intinya satu, sabar ya, namanya kita mau cari kualitas bagus, harga murah ya, embel-embelnya harus sabar, nggak bisa buru-buru. Kalau buru-buru ya kita harus siapkan dana lebih atau duit lebih. Ketika ayam menang, minta berapa? 5 juta, bayar. Nah, seperti itu pasti cepat dapat materi. Cuma kita nggak bisa dapat harga yang sesuai atau nominal yang agak miring sesuai yang kita harapkan. Nah itu paling nggak kalau kita tahu, misalnya Bapak Jonet tadi bawa ayam A mintanya 5 juta karena habis menang. Ya kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing, tanya alamatnya, syukur minta kontak personnya. Seperti itu aja udah cukup, jangan langsung di deal di arena. Nah, nanti suatu saat datangi rumahnya atau datangi kandangnya, ngobrol, silaturahmi. Ya memang prosesnya agak panjang karena memang kita pencapaiannya dapat ayam yang bagus, harganya murah. Itu memang butuh taktik dan skill yang mumpuni seperti itu. Datang ke rumahnya, biasanya ini yang saya temui, biasanya saya berkali-kali seperti itu. Minta di arena 5 juta, saya datangi rumahnya. Cuma saya nggak sehari 2 hari ya kawan-kawan, paling nggak 2 minggu jeda setelah tarung itu baru saya datangi
biasanya kena itu hampir separuh harga. 2 juta, 2 juta setengah, maksimal 3 juta pasti kena kalau ayam yang mintanya 5 juta di arena. Dengan catatan ayam itu belum laku loh. Kalau udah disikat orang duluan yang punya duit ya udah, berarti bukan rezeki kita, seperti itu. Tapi kalau belum laku kita datangi ya 2 minggu lagi, seperti itu. Apalagi ayamnya ada minusnya, ada cacatnya. Wah, itu enak sekali buat nawar. Taktik ini kawan. Jadi misalnya habis tarung, bulunya sayap remuk habis seperti itu. Itu bisa jadi kekuatan buat power kita untuk menawar. Wah, ini ayamnya sayapnya rusak, Pak. Jadi pasti nggak bisa diadu, ini nggak bisa dipakai. Saya juga ngerawat juga lama. Kalau sampean mau ngadu lagi, ngerawatnya juga pasti lama. Gimana kalau saya beli sekian? Taktiknya seperti itu ya. Itu satu, kondisionalnya lihat ayamnya. Lihat ayam, kondisinya kalau memang, kecuali ayamnya ngesring bagus, menangnya istimewa, nggak ada cacat, nggak ada luka, bodinya utuh ya tetap orang pasti bertahan. Itu wajar ya, hal kondisional seperti itu wajar. Cuma ketika ayamnya bulunya rusak atau seperti apa, itu bisa jadi jalunya patah. Jalu patah itu paling, kalau memang botoh biasanya udah kecewa banget, itu pasti dijual agak miring. Seperti itu. Yang kedua, kondisionalnya adalah ketika orang butuh uang. Butuh uang itu contohnya saya sendirilah, nggak usah orang lain. Dulu ayam saya itu menang istimewa, kontes itu aja musuhnya mati di tempat. Bungkus jalu musuhnya mati di tempat. Banyak sebenarnya yang suka tapi nggak berani nawar di tempat saya. Kalau ibarat 5 juta saya lepas pasti laku itu harusnya. Cuma nggak berani nawar ngomong langsung ke saya. Saya tahan, saya bandrolnya waktu itu 7 juta. Cuma ada pembeli dari mana itu, luar kota, Cirebon kalau nggak salah itu. Nawar saya, cuma saya punya etikanya bagus, komunikasinya bagus, walaupun harganya nggak begitu bagus sebenarnya. Saya punyanya duit cuma 2 juta ini Pak Prabu. Ayamnya biar saya rawat aja buat gacok, seperti itu. Karena kondisional saya waktu itu ekonominya lagi ya jungkir jempalik, nggak karu-karuan. Kandang posisi stok pakan habis, anak buah juga harus digaji. Ya seperti itu kondisional ya. Waduh, ini nggak tak jual, nek tak jual sayang, nggak tak jual kita butuh uang, seperti itu. Nah, akhirnya lepas juga 2 juta. Nah, seperti itu bisa saya sampaikan bahwasanya kondisi orang ketika butuh uang itu biasanya tetap bisa ditawar sampai harga seperti itu. Cuma kalau kondisional kaku ya seperti pemasaran saya saat ini, geser 100.000 aja nggak saya lepas, seperti itu. Jadi itu bisa lihat potensi orang, apalagi yang punya, yang menawarkan ke kita. Mas, ini lo bayaran pitekku, aku lagi butuh duit bayar angsuran 1 juta aja. Padahal ayam udah menang 3 kali, kita tahu menangnya bagus. Nah seperti itu bisa jadi juga. Cuma hati-hati kalau orang nawarin ayam seperti itu, bener-bener cek dulu ayamnya. Karena saya juga pernah kena zong. Jadi seolah-olah orang itu butuh duit, saya tahu menangnya bagus. Menang berapa itu, 4 atau 5 kali, cuma minta 1,5 juta. Saya nggak mikir resiko, saya nggak mikir kenakalan dia, cuma karena saya senang dengan ayamnya dan saya punya duit, saya bayar 1,5 juta. Ternyata ayam itu setelah kemenangan terakhir mentalnya down, jadi nggak berani tarung. Waduh, saya ngerawat itu hampir setengah tahun, ngabar aja enggak. Saya mau minta ganti saya juga gengsi. Karena apa ya, orangnya ngomong aja butuh duit kan, seperti itu. Cuma dibalik dibalik rasa iba itu, rasa iba yang dia bangun itu ternyata ada kenakalan di situ. Jadi kenakalan memang karena ayam itu dijual sebenarnya bukan semata-mata butuh duit, tapi karena memang tidak bisa dia pakai, seperti itu. Nah, itu hati-hati juga. Oke, itu melebar ya kawan-kawan. Kembali ke fokus. Ya tadi kondisional keuangan. Yang ketiga biasanya ya ada permasalahan, biasanya ada itu tadi seperti ada cicilan atau kebutuhan mendesak yang lainnya, itu termasuk keuangan juga biasanya. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak
tidak mesti ayam bagus terjual mahal, itu tidak mesti. Kondisi-kondisi tertentu itu bisa menjadikan ayam itu harganya diturunkan atau diteleser ke istilahnya, jadi dijual yang penting cepat laku. Seperti itu sering sekali terjadi. Jadi ketika Anda modal dikit tapi pengen dapat ayam bagus, ya itu kuncinya satu, sabar, nggak bisa buru-buru. Kalau mau dapat ayam bagus modal dikit kok buru-buru, ya sampean digeguyu wong. Nawar ayam nggak sewajarnya, ayam 10 juta ditawar 3 juta seperti itu. Nggak diblokir dan konten WA Anda aja udah bagus itu. Sama sekali tidak etis ya. Harga 10 juta ditawar 3 juta. Kalau penjual-penjual yang pakem tidak akan mungkin seperti saya bandrol harga 10 juta, itu pasti karena ayamnya benar-benar saya nilai istimewa. Tidak mungkin ayam yang tanggung saya bandrol 10 juta. Geser sedikit aja paling, ya kita lihat orangnya. Kalau orangnya memang saya seneng karakternya, saya seneng komunikasinya, itu bisa lah geser-geser 500 mentok 1 juta. Cuma kalau geser dari 10 juta sampai jadi 3 juta itu gila-gilaan cara nawarnya. Jadi tidak masuk akal seperti itu. Kalau penjual lain saya nggak tahu ya. Kalau saya tidak mungkin jual ayam harga 3 jutaan kok saya bandrol 10 juta, itu nggak mungkin. Itu udah, kalau 10 juta ya berarti kualitasnya memang kualitas 10 juta. Nggak mungkin saya lepas di harga 3 juta seperti itu. Oke, itu ya kawan-kawan. Jadi tadi part sebelumnya saya bahas di lokasi atau tempat-tempat kita bisa dapat ayam bagus dengan harga miring atau murah. Yang kedua, kondisional, kondisi tertentu bisa mendapat materi ayam bagus dengan harga yang miring. Itu seperti tadi ya, istilahnya jangan dikejar di arena. Ketika menang, datangi rumahnya atau kandangnya, komunikasi yang baik. Nah, cari ada minusnya apa enggak ayam itu bisa jadi kekuatan. Yang kedua, masalah keuangan orang tersebut. Kalau keuangannya lagi jatuh, mungkin bisa dapat harga yang miring seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kita lanjut part selanjutnya nanti di pembahasan yang lebih spesifik lagi, lebih tingkatan ilmunya tingkat yang lebih tinggi lagi tentang bisnis ayam hobi. Semoga bisa menambah keilmuan kawan-kawan yang ingin memulai atau merintis dunia ayam aduan. Tidak usah buru-buru langsung pengen tinggi, tidak usah buru-buru langsung pengen banyak ayamnya. Jangan buru-buru kandangnya harus mewah, tapi merintislah dari kecil, dari nol, dari yang sederhana, dari yang terjangkau. Pelajari dulu tekniknya, pelajari dulu ilmunya. Ketika sudah jalan nanti baru upgrade, naik tingkat. Seperti itu, insya Allah Anda akan bisa menjadi peternak atau pebisnis hobi ayam yang besar, yang istilahnya berkembang seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.